Bab ke-14. Rara kuat. Theo Ferrara, kamu serius mau menyaksikan ijab kabul mereka? Rah, kalau tidak kuat, kita datang saat resepsi saja, ujar Mama. Kebetulan pagi ini kami sudah rapi dengan pakaian serba putih. Mama memakai gamis putih bercorak bunga berwarna pink, sementara aku memakai kebaya putih bermodel, dengan bawahan celana Levi's warna hitam. Insya Allah, Rara kuat. Ma, kenapa tidak kuat? Toh Lingga bukan siapa-siapa. Rara. Lagi pula, kami baru pertama kali berkenalan. Sanggahku. Sudah, kalau begitu, ucap Mama. Kami pun mencari taksi agar bisa sampai ke pesta pernikahan adik tiriku itu. Pak, kita ke gedung Merpati 3. Ucapku kalau kami sudah mendapat taksi yang dicari. Siap, Mbak. Balas Pak Sopir. Aku duduk sambil memegangi tangan. Mama, kuat, kuat, kuat. Rah, jangan nangis dan jangan buat Lingga sedih. Ingat, ada hati yang harus kamu jaga. Ucapku membatin. Ma, nanti kalau ketemu Tante Tanya, tahan emosi. Tidak usah anggap mereka ada kalau perlu. Malah sebenarnya Mama datang ke pernikahan mereka. Mama malas berurusan dengan mereka. Tapi, bila terus memaksa Mama datang, mau tidak mau ya, Mama datanglah. Enggak apa, Mamaku tercantik. Kasihan, Dila. Dikan tidak salah sebenarnya. Ya, memang kalau boleh memilih, aku sendiri tidak mau terlahir sebagai anak Tante Tanya dan Papa. Untung aku anak. Mama, aku bergidik ngeri membayangkan terlahir dari Mama Tanya. Ibarat kata, untuk mendapatkan Papa, dia juga sampai tidak mengakui kebenaran kalau dia anak kakek dan adik tiri Mama. Mentang-mentang tidak tercatat di akta kelahiran nama ayahnya. Lalu, seenak hati dia memanipulasi kenyataan. Lagi pula, kenapa aku memikirkan ini? Toh semua itu juga tidak penting. Ayo, Rah, turun, ucap Mama. Aku mengangguk. Setelah membayar, kami pun turun bergantian. Acara akan pukul 10 pagi. Sekarang sudah jam 9 lewat 10 menit. Berarti masih belum terlambat untuk menyaksikannya. Ma, ada apa itu? Kok para tamu pada keluar? Bukankah seharusnya mereka itu berada di dalam saat ini? Tanyaku bingung. Gedung pernikahan ini di luarnya tampak didesain begitu indah. Banyak karangan bunga sebagai ucapan selamat dari orang-orang penting. Beberapa mobil mewah juga mulai terparkir di halaman yang begitu luas. Ternyata seperti ini kemewahan acara pernikahan seorang pebisnis. Mengintip dari luar kemegahan di dalam luar biasa meriahnya. Meriah desainnya, kalau orang yang datang masih belum terlalu banyak. Mama tidak tahu. Rah, ayo, masuk. Ajak Mama. Mungkin ada perlu sebentar. Toh di dalam masih banyak orang. Ujar Mama. Mungkin yang datang menyaksikan akad hanya keluarga besar dan orang terdekat. Sebab, masih belum banyak orang. Mungkin saja para tamu datang saat resepsi. Lirna, panggil seseorang sambil menghampiri kami saat kaki kami sudah melangkah masuk. Manda, Masya Allah, lama banget kita tidak bertemu. Ucap Mama seraya menyambut pelukan perempuan itu. Makin muda saja semenjak ditinggal selingkuh. Cetus perempuan yang Mama sebut bernama Manda. Sedangkan tak jauh darinya berdiri Tante Tanya dan Pak Adrian. Nampak Dila tengah menangis, sedangkan Lingga diam termangu. Itu siapa? Men, tanya seorang wanita yang sangat berwibawa. Dia berjalan menghampiri kami. Oh ini, Mbak, sahabat aku di kota. Tapi pergi begitu saja semenjak mengetahui adiknya berselingkuh dengan suaminya. Itu yang akan menjadi besan kamu, Mbak, ucap Tante Manda seraya menunjuk ke arah Tante Tanya dan Pak Adrian. Wajah Mama berubah pucat. Begitupun dengan aku yang tiba-tiba saja gemetaran. Itu gadis yang aku suka. Ma, Lingga menunjuk ke arahku. Semakin gemetar seluruh tubuh ini. Masih mending kamu nikahkan Lingga dengan gadis ini. Sudah jelas ibunya seorang perempuan yang baik, Mbak, ucap Tante Manda. Daripada perempuan itu, tunjuknya pada Tante Tanya. Dila terkulai lemas. Dengkulnya mungkin saja tidak lagi mampu menopang tubuhnya, hingga dia pun tertunduk di lantai dengan kebaya putih yang dia kenakan. Jangan
tua Pak Bram. Bahkan, sebelum aku mengetahui kamu anak siapa, dan sebelum aku mengetahui kenyataan kalau kamu dan Rara ternyata bersaudara, aku lebih dulu mencintai Rara. Dila, aku ingin membatalkan pernikahan ini karena aku salah orang. Sebelum melihat kamu, aku lebih dulu melihat Rara di warung pecel ayam. Sekarang, meskipun aku ingin menikahimu, orang tuaku tidak menyetujui itu. Ucap Lingga. Tante Tanya menghampiri Dila hendak menyentuhnya. Jangan sentuh kau, cegah Dila. Tante Tanya mundur sambil membekap mulut dengan kedua tangannya. Maaf, Pak Adrian. Kami tidak bisa melanjutkan pernikahan ini, ucap Pak Bram. Tapi, Pak, bagaimana dengan tamu yang akan datang nanti? Mama tidak sanggup menanggung malu. Balas Mama Lingga. Nikahkan saja gadis itu dengan Lingga. Bapak tua itu menunjuk ke arahku. Bapak tidak mau kalau ada anggota keluarga kita yang berasal dari perempuan murahan. Keturunan seperti apa yang akan dihasilkan oleh perempuan yang tidak punya hati seperti ini? Cibir bapak tua sambil menunjuk ke arah Tante Tanya. Sedangkan Pak Adrian hanya diam saja melihat istrinya dihina. Suami macam apa seperti itu? Aku mendekati Dila untuk menenangkannya. Jangan dekati aku. Lah, aku anak yang menjijikan. Jangan dekati aku. Hiks, hiks. Dila terus menangis membuat hatiku semakin tersayat. Ini bukan salah aku. Rah, kalau aku boleh memilih, aku juga tidak mau terlahir sebagai anak mereka. Sekarang karena perbuatan mereka, semua harus berimbas padaku. Dila terus menangis sambil memegangi dadanya. Kenapa mereka harus menghina aku? Apa salah aku? Hiks, hiks. Cukup, Dil. Jangan menangis lagi. Salah kamu mau tahu. Ya karena kamu anak pelakor. Maki Tante Manda. Untung aku hadir di sini. Sehingga aku tahu siapa yang akan dinikahi oleh keponakanku. Tidak menutup kemungkinan kamu itu mewarisi sikap jelek orang tuamu. Hina Tante Manda menunjuk wajah Dila. Cukup, bentak Tante Tanya. Tanpa pikir panjang, Tante Tanya langsung menyerang Tante Manda. Sehingga terjadilah baku hantam di antara keduanya. Aku sendiri juga bingung kenapa Tante Manda sebegitu bencinya pada Tante Tanya. Pak Adrian dan Lingga mencoba melerai perkelahian mereka. Stop, kalian tidak malu kalau sampai dilihat tamu undangan yang hadir. Bentak bapak tua membuat keduanya berhenti. Saya minta maaf dengan sangat pada Pak Adrian. Kami tidak bisa melanjutkan pernikahan anak kami. Bapak jangan khawatir. Kami tidak akan mencabut saham yang telah ditanam di perusahaan Bapak, ujar Pak Bram. Urusan batalnya pernikahan ini, biar kami yang menghadapi. Sekarang, silahkan bawa istri dan anak Bapak keluar dari sini. Lanjut Pak Bram. Ya Tuhan, betapa memalukannya kejadian ini untuk mereka. Dila segera bangun dari duduknya dan segera berjalan keluar dengan langkah gontai. Tante Tanya dan Pak Adrian mengejar mereka. Aku dan Mama pun segera bergegas pergi. Tunggu, panggil bapak tua. Aku dan Mama pun berhenti. Menikahlah dengan cucu saya, ucap bapak tua. Aku dan Mama saling berpandangan. Aku tidak mungkin melakukannya. Kalau aku sampai melakukan ini, hari ini juga, sama saja aku menyakiti perasaan Dila. Tolong, menikahlah dengan Lingga sebelum tamu undangan berdatangan, pinta Pak Bram. Lingga mendekatiku sambil mengangguk. Menikahlah denganku. Rah, pinta Lingga. Bagaimana mungkin? Sedangkan seseorang tengah terluka saat ini. Aku masih terdiam dan belum memberi jawaban apapun. Menikahlah dengannya, Rara. Perintah suara itu membuatku tersentak. Seharusnya, aku memang tidak datang ke acara ini. Sekarang aku justru terlibat konflik di dalamnya. Sekarang apa yang harus aku lakukan?